Ya Rasulullah ya man hubbuhu ya silqan. Ya Rasulullah ya man hubbuhu ya Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsamin asyar. Hadis ke-18. Khuluqul hasan, tentang akhlak yang baik. Diriwayatkan dari Abi Dzar, Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abi Dzar, seorang sahabat bernama Abi Dzar, namanya Jundub bin Junadah, dan juga diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah segala perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan yang baik tadi dapat menghapus perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan. Dan berakhlak baiklah dengan orang-orang dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadatsana Hasan wa Hasan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu yang bernama Jundub bin Junadah. Beliau masuk Islam, diceritakan bahwasanya annahu lamma balagha zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa annahu yad'i nubuwah. Ketika tampak berita, muncul berita kabar bahwasanya ada seorang nabi muncul. Terus ada seseorang mengaku nabi muncul di daerah Makkah. Sahabat yang bernama Jundub bin Junadah ini mengirim saudaranya. Arsala ilaihi akahu Unaisan liya'tiyahu bi khabarihi. Dia diutus saudaranya namanya Unais. Disuruh didatangi cari kabar tentang nabi ini. Beliau itu orang jauh, orang kabilah kelompok keluarga di Madinah, jauh dari Makkah. Jadi dia mengutus saudaranya untuk mencari kabar tentang Nabi Muhammad. Falamma raja'a ilaihi sa'alahu al-mar'a. Ketika balik ditanya sama saudaranya. Artinya si Unais tadi setelah pergi ke Mekah cari kabar tentang Nabi, bagaimana Nabi itu di sana, orang-orang kampungnya seperti apa, bagaimana Nabi yang dilakukan di Mekah ini apa. Faqala ra'aitu ya'lamu anna Allah arsal. Aku melihat dia seakan-akan dia menyangka bahwa Allah mengutusnya. Ini saudaranya bilang saudaranya itu Unais bilang Nabi itu seperti itu. Wa ra'aitu ya'muru bi makarimil akhlaq. Dan aku melihat dia itu menyuruh untuk selalu berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi seperti itu saudaranya Unais menggambarkan Nabi itu di Mekah bagaimana. Ini sebelum masuk Islam. Jadi Jundub bin Junadah ini dari Bani Ghifar, Abu Dzar al-Ghifari. Al-Ghifar itu yaitu Abu Dzar al-Ghifari. Ini ceritanya sebelum masuk Islam. Qala madza yaqulun nasu bi. Terus orang-orang apa yang diomongin orang-orang terhadap Nabi ini? Jadi Nabi ini apa yang diomongkan orang-orang Mekah? Apa yang dikatakan orang-orang Mekah kepada Nabi? Qala yaquluna innahu sya'ir. Mereka berkata Nabi itu seorang penyair, seorang pejabat. Kan kata-katanya bagus, artinya ucapannya bagus. Jadi dibilang seakan seperti pejabat. Wakahin, kayak dukun gitu. Wasahir, terus juga dibilang penyihir. Soalnya Nabi ini kan membuat
dan mereka itu yang bohong. Wa innahum lakadzibun. Jadi mereka yang bohong, bukan Nabi yang bohong. Falamma sami'a dzalika intalaqa hatta atama. Mendengar hal itu tadi, sahabat Jundub bin Junadah tadi, Abu Dzar tadi langsung pergi ke Mekah. Artinya dengar kabarnya sudah, oh ini Nabi seperti apa, dia lagi ke Mekah. Falaqi rajul, akhirnya dia bertemu seorang laki-laki. Faqala lahu, aina alladhi tad'una as-salat? Mana orang yang mengaku Nabi? Fa'aqra alaihi man indahu. Terus diserang sama orang yang di sisinya tadi. Jangan orang tidak suka sama Nabi. Apa ini datang dia jawab menjadi Nabi. Famalu alaihi bikulli madaratin wa adamin hatta adamu. Terus dia ini dipukuli sampai berdarah. Wa kharra ay saqata mughsyan alaihi. Akhirnya dipukuli sampai pingsan Abu Dzar. Datang ke Mekah nyari Nabi, dipukuli orang sampai berdarah. Membayangkan sebelum masuk Islam itu, artinya perjuangan mau masuk Islam itu sampai dipukuli orang. Falamma afaqa ata Dzar. Ketika sadar, artinya kan tadi habis dipukuli, sadar dia mendatangi air Zam-Zam. Fasyariba min ma'iha. Terus minum dari air Zam-Zam itu tadi. Waqasala al-hudda. Terus dibasuh lukanya tadi. Wa baqata di masjid salatihi. Terus beliau ini menunggu di sekitar Masjidil Haram itu selama 30 hari. Artinya jauh-jauh datang ke Mekah masih belum bertemu Nabi. 30 hari sampai 30 hari di Mekah. Wa malam ta'ama ila ma'adam. Terus beliau ini tidak makan apa-apa, tidak ada makanan di sana, cuma minum air Zam-Zam katanya. Bukan ada dekat masalah sabun azim. Tapi beliau malah tambah gemuk. Kata makan, minum aja minum Zam-Zam selama 30 hari tambah lama. Masya Allah ya. Artinya di Mekah walaupun tidak ada makanan, berlama aja minum aja Zam-Zam. Zam-Zam sendiri banyak faedahnya. Mau Zam-Zam 5 syurga. Artinya dia diminum untuk apa? Untuk kesehatan, untuk ini, untuk obat penyakit, bisa semua. 5 syurga. Lalu suatu malam, di malam hari, Maqaf itu area tawaf. Kan Mekah itu ditawafi, ada area sekitarnya itu kosong. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi datang. Fassalama al-hajar. Lalu Nabi waktu itu mencium Hajar Aswad. Wa tawafa bil bait summa shalla. Lalu Nabi salat tawaf di Ka'bah. Terus salat berdua rakaat. Fa'atahu faqala lahu. Terus didatangi oleh Abu Dzar tadi. Sama Abu Dzar bilang, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Faqala wa alayka assalam wa rahmatullah. Jadi orang yang pertama mengucapkan salam itu siapa? Sahabat Abu Dzar tadi. Jadi pertama kali mengucapkan salam sahabat Abu Dzar tadi. Jadi datang melihat ini kayaknya yang disifatkan oleh Nabi disalam sama Abu Dzar. Dan beliau ini katanya adalah orang yang pertama mengucapkan salam dengan salam Islam. Jadi salam kita pertama itu yang pertama yang mengucapkan Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar dan itu begitu beda. Semua orang akhirnya langsung beliau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man anta? Nabi bingung, datang kasih salam terus masuk Islam. Kamu siapa kata Nabi? Wala min Gifar, dari Gifar. Artinya maksudnya kaumnya ini dari Bani Gifar. Makanya gelarnya Al-Gifar. Nama kaumnya Gifar. Wa akhbarahu bi muqti tilka al-muddah wa bi ta'amihi wa amarahu bil ila qaumihi yukhbiru. Sama Nabi dia cerita, karena begini di Mekah selama ini apa, artinya selama itu diceritakan sama Nabi. Akhirnya disuruh pulang.
pulang ente ke keluarga ente, kampung halaman kamu pulang. Disuruh kasih kabar, kasih beritahu bahwasanya ada nabi ini, apa disuruh cerita. Artinya disuruh dakwah, ya, apa yang ketahui dari nabi disampaikan nanti. Faqala walladzi nafsi biyadihi la asrahanna bihadza ila al-rahmaini. Katanya, tidak, anak enggak bakal balik sebelum anak mengucapkan Islam dan teriak saja. Ada intinya teriak bilang Anda Islam, Anda Muslim, yakni ahli Makkah. Artinya Anda tidak akan pulang sebelum Anda bilang bahwasanya Anda Muslim. Jadi termasuk orang yang berani. Padahal waktu itu kan masih awal-awal Islam, orang-orang Muslim tidak ada yang berani menyatakan keislamannya, sembunyi masih. Sahabat Abu Dzar termasuk orang yang berani. Di awal-awal Islam dia orang yang berani menyatakan keislamannya. Fanada bi'ala sawtihi fil masjid. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bangga. Dengan bangganya beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bangga. Orang dulu bangga masuk Islam. Tapi benar-benar dengan ketaatannya, dengan keislamannya. Pokoknya ilaihi wa darabuhu hatta arja'u. Sama orang Quraisy, orang-orang munafik, orang-orang kafir dipukuli, didatangi dipukuli. Sampai dipukuli harus masuk Islam. Anda Muslim tidak dipukuli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faja'al Abbas wa mana'ahu anhu. Akhirnya datang pamannya Nabi Abbas terus dilindungi. Abu Dzar dan Jabir. Muqala wailakum. Celakalah kalian. Alastum ta'lamun annahu min Ghifar. Kalian tak tahu bahwasanya ini orang dari Ghifar. Kenapa kok agak ditakuti dari Bani Ghifar? Wa anna tariqa hijratuhum ila Syam alayhi. Jadi orang Makkah ini biasanya kalau berdagang ini apa melewati Ghifar. Jadi yang melindungi artinya perlindungan itu dari orang-orang Ghifar. Maksudnya ini orang-orang terhormat. Ya, berarti mungkin kalau dia kan ditakuti. Ini kalian nanti memukuli bubuhan Ghifar. Kenapa? Wanita memukuli bubuhan Ghifar. Terus ya nanti kalau lewat lewat Ghifar ini apa? Kalian tidak ada yang menolongi. Wanita memukuli orang dari Bani Ghifar. Ini kata pamannya Nabi. Akhirnya sumpah ada minal, tapi tetap sahabat Abu Dzar ini berteriak pulang, artinya mengucap Anda Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipukuli lagi. Waninya lah, artinya mak ya orang besar, pemberani ya, dan kaumnya juga ditakuti. Jadi wajarnya wani menyatakan hal seperti itu pemberani. Famana Abbas bakal suami. Akhirnya dicegah lagi. Summan talaqa hatta akhahu Unaisa. Akhirnya setelah yang kedua kali baru balik didatangi saudaranya. Fa akhbarahu fa aslama. Bilang sama saudaranya cerita tentang Nabi, saudaranya masuk Islam. Summa ataya ummahuma fa aslama. Terus datangi ibunya masuk Islam. Summa ataqahu Ghifaran fa aslama ba'd. Terus mendatangi kaumnya lagi. Akhirnya sebagian dari kaumnya masuk Islam, sebagian lagi belum. Nanti katanya kami masuk Islam kalau Nabi datang ke Madinah. Kan mereka orang Madinah. Jadi sebagian kaumnya masih belum masuk Islam. Walau qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, aslama baqiyat. Jadi ketika Nabi datang orang banyak kira mau menyerang. Kalinya membuat Ghifar mau masuk Islam. Wah, masyaallah membuat Ghifar. Al-Ghifar, Ghifar Allah. Ghifar kan dari Allah. Semoga Allah mengampuni kalian. Dapat doa dari Nabi. Masya Allah dari Ghifar. Ya. Jadi hadis ini itu cerita bagaimana sahabat Abu Dzar masuk Islam, perjuangannya. Ya. Salah satu hadis yang diriwayatkan di sini yaitu mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ada tahu apa maknanya takwa? Artinya kalau hari Jumat ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah.
Maknanya takwa apa sih? Sering dengar takwa aja. Malah bertakwa. Apa bertakwa? Baju takwa. Hah? Nah, bertakwa itu melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu dilakukan. Apa yang dilarang itu dijauhi. Itu namanya takwa. Nah, jadi hadis ini yang pertama Nabi mengatakan ittaqullaha haqqa ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dalam keadaan sendiri, dalam depan orang atau dalam orang banyak. Terkadang kita di hadapan orang bertakwa, di belakang orang tidak bertakwa. Ya, nah, atau ada yang lebih bagus. Mungkin kita di depan biasa apa, tapi di belakang lebih bagus. Itu yang lebih bagus. Ya. Mana ada di sini? Wahada min jawabi kalimah. Ini termasuk katanya kalimat yang singkat tapi padat maknanya. Artinya Nabi itu mengucapkan sebuah kalimat yang singkat, simple tapi padat mengandung banyak arti, banyak makna. Fa inna taqwa, karena sesungguhnya takwa wa in qalla lafzuha kalimat jami'atun bil khair. Tapi takwa ini adalah sebuah kalimat yang mencakup seluruh kebaikan. Ya, dia segala yang disuruh Allah adalah seluruh kebaikan. Segala yang dilarang Allah itu kebaikan. Kebaikan kepada umat manusia. Kenapa? Dia tajannubu kullu manhiyin anhu. Karena ketakwaan itu adalah menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Taala. Ya, segala yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Apa aja? Baik hal kecil, hal besar, dan apa semua orang bisa menghindari. Kita termasuk namanya orang yang bertakwa. Artinya kalau misalnya melakukan yang disuruh Allah tapi tidak menjauhi dilarangan, belum takwa. Harus dua-duanya. Ada menjauhi yang dilarang Allah, Anda tidak bermaksiat, tapi kada sembahyang, tapi kada puasa, kada zakat, kada haji, kada bertakwa juga. Harus dua-duanya. Melakukan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Wasu'ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pernah ditanya taqwa, tentang apa itu takwa? Apa takwa? Faqala hiya al-khawf min al-jalil. Takwa itu adalah ketakutan terhadap Allah Taala. Al-jalil itu Allah Taala. Wal amal bitanzil. Mengamalkan yang diturunkan, artinya yang diperintahkan. Wal qana'ah bil qalil. Merasa cukup terhadap yang sedikit. Artinya apa adanya diterima. Ya, qanaah namanya. Kalau orang qanaah menerima apa adanya. Apa yang ada diterima. Wal isti'adad li yaumir rahim. Dan bersiap di hari kepergian. Artinya nanti bersiap untuk hari kiamat. Ajib ya maknanya kata sendiri. At-taqwa hiya al-khawf min al-jalil. Khawf min al-jalil wal amal bitanzil wal qana'ah bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi mereka mengatakan taqwa Allah Ta'ala alla yaraka haitsu naha, yaitu jangan sampai Allah itu melihat sekiranya dia melarang. Maksudnya apa? Misalnya kita melakukan sesuatu, jangan sampai Allah itu melihat kita itu melakukan perbuatan yang dilarang olehnya. Jangan sampai kita bisa dilihat oleh Allah melakukan perbuatan yang dilarang olehnya. Mungkin. Makanya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Usahakan jangan sampai berbuat yang tidak baik. Wala yaqinuka haitsu amaraka, dan tidak kehilanganmu ketika dia memerintahkan kepadamu. Artinya ketika disuruh melakukan, maksudnya apa disuruh tidak kehilangan? Ya kan misalnya kita disuruh kita yang selanjutnya misalnya puasa, ketika bulan puasa Allah menyuruh di waktu bulan Ramadan berpuasa. Ketika Ramadan ada, kita bisa mampu puasa, kita puasa. Ya, artinya Allah
tidak kehilangan kita di waktu dia memerintahkan. Waktu memerintahkan salat, salat. Ini waktu salat kita tidak salat. Artinya kan Allah waktu itu melihat kita, dia menyuruh terhadap sesuatu kita tidak mengerjakan. Bagaimana rasanya? Nah, jangan sampai seperti itu. Dan itulah namanya ketakwaan. Ya. Berat kan? Ya berat. Ya. Semua segala sesuatu tidak ada yang mudah. Beberapa di sini dikatakan ketakwaan itu ada memberikan beberapa faedah. Minha al-hifz wal dirasah bil a'da. Dijaga dari musuh. Artinya kalau orang yang bertakwa selalu dia merasa ada penjagaan dari Allah Taala. Ada yang menjaga. Apa ayatnya? Ayatnya adalah wa in tasbiru, kalau kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'an. Tidak akan membinasakan kalian perbuatan mereka sama sekali. Ini salah satu faedah takwa. Yang kedua lagi ada islahul amal wa ghufran. Artinya memperbagus perbuatan dan pengampunan dosa. Orang semakin banyak bertakwa, semakin bagus amalnya. Ya, semakin banyak, artinya semakin taat, semakin sering melakukan kebaikan, semakin sering melakukan perbuatan taat, maka semakin bagus amalnya. Wattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbagus perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kalian. Wa minha al-mahabbah, kecintaan, artinya dicintai oleh Allah Taala. Sudah pasti ya Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang sudah al-ikram, kemuliaan. Liqaulihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Di sini ada lagi sering yang dikenal wan najata minasyada'id wa usul rizqil halal. Orang yang bertakwa insyaallah mendapat rezeki yang halal. Seperti yang sering ayat yang kita dengar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar dan akan memberikan rezeki kepada dia, memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak dia ketahui. Tahu-tahu ada di situ, tahu dapat ini ada apa. Itu kalau orang yang bertakwa, artinya dia merasa semua pasti ada rezekinya. Artinya hatinya bakal tenang, tidak akan takut. Pasti semua pasti ada rezekinya. Jadi orang kadang ada takutnya, pasti semua makhluk Allah yang ngasih rezeki. Ay man yattaqillaha fa yakif inda buhurihi wa yajtanib ma'asihi, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah terus berdiri di atas batasan hukuman, batasan-batasan yang dilarang oleh Allah, wa yajtanib ma'asihi, dan menjauhi larangan-larangan maksiat-maksiatnya, ia jalan, Allah pasti akan memberikan dia jalan keluar. Jadi kalau bertakwa ada jalan keluar. Bihuruji minal haram minal halal. Ya. Soalnya kalau misalnya orang sudah sebuah takwa pasti ada jalan, pasti dimudahkan sama Allah. Bilanya kan ada jalan, mesti takwanya kan benar, masih ada yang kurang. Ya. Wa min ad-dhiqa ila sa'ah, dari kesusahan dari menjadi kelaparan. Wa minan nar ila al-jannah, dari api neraka akhirnya mendapatkan surga. Ada sebuah cerita juga di sini diceritakan, yaitu Waqiyah an-Naqum
ada sebuah kaum, ada sekelompok kaum, artinya kelompok orang manusia, rakibu safinatan. Mereka ini menaiki sebuah kapal. Jadi orang-orang naik sebuah kapal. Fadhahara lahum shakhsun al-wajhil ma'. Di tengah laut mencungul seseorang di tengah banyak. Nah, ada orang mencungul di tengah banyak. Wa qala lahum ma'i kalimatun. Aku mempunyai sebuah kalimat. Abi'uha bi-alfi dinar. Aku jual dengan harga 1000 dinar. Dinar, berapa dinar? Dinar itu berapa? 20 dinar itu 20 juta. Ini 1000 dinar. Banyak mana ya Pak? BMM bisa. Kepala ahadun, akhirnya salah satu dari orang yang di kapal tadi, hadhi alfu dinar. Ada seekor ngasih julung 1000 dinar. Akhirnya kepala utruha fil bahr. Lempar ke air dengan 1000 dinarnya dari kapal. Demi sebuah kalimat aja. Mahal ini kalimatnya. Kalimat apa coba? Waqala qul, katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingat kalimat ini, ayat ini ingat. Summa qala ihfadha hifdhan jayyidan. Ihfad, hafalkan ini. Benar-benar hafal nih, jangan sampai lupa. Hafal ayat ini tadi. Falamma hafidha, ketika hafal, inkasara al-markab. Tahu-taunya kapalnya pecah. Jadi tinggalan kita ya Allah. Wa baqiya rajul al-lawhin yaqra'u hadhihi al-ayat. Terus laki-laki ini tadi tinggalnya aja lagi yang selamat sambil baca ayat ini tadi. Selamat saya sampai ayat ini. Faramah al-maut fi jazirah. Akhirnya terombang-ambing di laut sampai terdampar di sebuah pulau. Wajada fiha imra'atan jamilatan. Ada binian. Ketemu binian di situ tadi. Di pulau ini tadi ada seorang perempuan yang cantik. Fasalaha namliha, terus ditanya, kenapa sampai di sini? Binian kenapa? Faqalat ana min biladi kadza. Ana dari kota ini. Faqtiftu hatta ju'ilat bi hadhihi dunya. Terus aku diculik, akhirnya ditinggalkan ditaruh di kota ini. Artinya binian ini tadi diculik pula. Wa kullayyum yatla' min al-bahr jinniyun. Terus kata binian tadi, setiap hari biasanya ada jin keluar dari baju katanya. Oh, ada jinnya malah tadi. Fi waqti kadza fayurawiduni an-nafsi fayahfadhanillahu min. Jadi binian ini tadi dirayu sama jin. Setiap hari dirayu sama jin. Tapi biniannya kan mau dijaga sama Allah. Faqala akhirnya si laki-laki tadi yang terdampar tadi menyiasat. Ij'alini fi makanin arahu wa la yarani. Artinya nanti Anda mau sembunyi tempat sekiranya jin itu kada melihat. Wa fa'ala falamma tala'a al-jin, akhirnya ketika jin keluar dari laut, qara'ahu qara'al ain. Ada biniannya yang sembunyi, bukan laki-lakinya. Kamu nanti sembunyi di tempat yang sekiranya jin kalau mau melihatlah, kada tahu kamu di mana, nanti aku yang menghadapinya. Ketika jinnya muncul dibacakan ayat itu, may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Faltahaban nar, tahu bakar jin tadi pada api. Fafarihat mar'ah bidzalika. Ibu ngaimin itu ya kalau maka ada lagi tangan Pak Semua akadat dia derajul ila kahfi. Akhirnya laki-laki tadi dibawa binian tadi ke sebuah gua. Apaan gua? Ila kahfi fihi minal jawahir. Oh, ternyata di gua ini tadi ada banyak permata. Wah. Wal lu'lu' syai'un katsir. Terus banyak perhiasan, artinya banyak harta, banyak ada di situ. Pemarad bihima safinah, artinya tadi dibawa ke dalam sebuah gua, di gua itu banyak harta yang ditinggalkan. Setelah itu tak berapa lama akhirnya ada sebuah kapal lewat. Fa'asyara ilaiha faqasadahu ma'ahla. Akhirnya ditolong oleh sebuah kapal yang lewat tadi. Wa akhadha kullu wahidin min al-jawahir wal lu'lu' ma ya'lamu illallah. Di bawah hartanya semuanya tadi.
hatta wasala bi biladil mar'ah, akhirnya sampai ke kotanya si perempuan itu. Wa tazawwaja biha, akhirnya menjadi menikah dengan orang tadi. Dapat kaya raya untuk ya berkat kalimat mayyatikillah yarzuqhu min haitsu la. Akhirnya dia menjadi orang yang paling kaya di kota itu. Masya Allah. Karena kita nggak tahu rezeki, padahal neneknya mengasih 1000 dinar, tapi dapatnya lebih banyak dari 1000 dinar. Kita nggak tahu rezeki dari Allah. Allah yang mengatur semuanya. Tapi dia bertakwa, Masya Allah. Dapat istri cantik, dapat harta, komplit. Terus yang kedua, kita dianjurkan di sini di hadis itu apa namanya? Wa adbi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutkanlah segala perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan yang baik tadi dapat menghapusnya. Jadi kalau kita pernah merasa berbuat kada baik, langsung berbuat yang baik. Sekiranya perbuatan baik kita tadi menghapus perbuatan buruk yang kita lakukan tadi. Bersedekah, tadi ada kalau dosa, tadi ada bersedekah, kalau tadi menyembah orang, langsung bersedekah. Berapa ini apa? Yang penting berbuat baik. Oh, langsung sembahyang 2 rakaat apa? Kan banyak perbuatan baik. Jadi segala sesuatu ketika kita pernah merasa berbuat kada baik, ada apa? Asal makan apa? Makan anu. Oh, kan baik makanan mau. Jadi ikutkan segala perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan baik dengan tujuan agar menghapus perbuatan yang buruk itu dari kita. Banyak kisahnya di sini. Jadi segala misalnya kita sehari pernah berbuat kada baik, kalau bisa dibanyakin perbuatan, misalnya sekali berbuat kada baik, 2 kali berbuat baik. Terus segala suatu perbuatan baik kita tuh misalnya sholat zuhur, kita menggawe sholat asar. Sholat zuhur ke asar itu menghapus dosa yang dilakukan, tapi dosa kecil bukan dosa besar. Misalnya kita ada melakukan dosa kecil atau apa, insya Allah dihapus dosanya oleh perbuatan baik kita sholat. Anak ini itu sholat sama sekali, ya Allah sudah berbuat dosa, sholat kada pelan, banyak dosanya, akhirnya kurang keinginan untuk berbuat baik. Makanya dibanyakin perbuatan baiknya, akhirnya semakin suka sama perbuatan baik. Sekiranya itu lebih banyak perbuatan baik daripada perbuatan buruk, sampai akhirnya tidak ada lagi perbuatan buruk, yang banyak berbuat baiknya. Disibukkan karena kita ada terasa kan kumpulan menggibah, oh si anu tadi menggibah ada terasa kan, tapi ibadah sibukkan dengan kegiatan dengan apa, akhirnya kita kadang banyak melakukan perbuatan yang kada baik. Nah kalau anak jangan santai, ada berkumpul kami bersambatan menyambat ini menyambat itu apa ya ada terasa kan. Tapi segala perbuatan dosa ini apa semuanya yang berhubungan dengan orang, dengan manusia ada haknya, itu tetap harus minta maaf kan? Misalnya pernah mengambil ampun orang, minta ridhonya ya Allah. Kalau misalnya yang tidak masih berhubungan dengan orang, artinya perbuatan buruk terhadap diri sendiri atau apa, itu bisa dihapus oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Kalau misalnya berkaitan dengan hak seseorang, kita berbuat zalim atau apa, tetap harus minta maaf sama orang. Usianya kata itu, makanya kita dianjurkan meminta maaf. Yang terakhir, wa khuluqun nas bi khuluqin hasan. Nah, ini emang seyogianya, artinya kita harus berakhlak baik kepada orang-orang. Nabi sendiri buistu diutus bima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kata di apa? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Khuluqan itu artinya akhlaknya. Ahsanan nasi, paling bagusnya manusia akhlak ya Nabi. Khalqa artinya fisiknya. Paling bagus fisiknya Nabi.
paling bagus akhlaknya Nabi juga. Ya kalau di akhirnya ada apa? Terus orang yang selalu berbuat baik artinya rahmat sayang. Apalagi apa namanya yang di akhir itu yang diwalakan itu kayak barroba la yaqulu wa la yaqalu illa ma'ruf. Beliau la yaqulu tidak berkata wa la yaqal dan tidak melakukan perbuatan illa ma'ruf kecuali perbuatan yang baik. Masya Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umatnya kalau bisa mencontoh Nabi segala sesuatu yang luar, yang baik-baik, yang indah-indah, yang bagus-bagus, sekiranya ada menyakiti hati orang, keluar yang baik-baik terus. Nah ini adalah untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat lebihnya. Mohon maaf. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.